Laila adalah gadis yang dianugerahi kecantikan, kelembutan, dan tubuh lemah gemulai bagai desir sejuk angin musim semi. Tidak mungkin dicari tandingannya di seluruh permukaan bumi. Dia adalah dia adalah kesegaran dan keharuman bunga yang sengaja dikirim oleh surga untuk membuat dunia tersenyum. Parasnya bak embun menyambut cahaya pagi dan mengilhami kembang untuk menebarkan keharuman musim semi. Tubuhnya adalah pesona goib. Siapapun yang memandang tak akan pernah dapat melupakan. Matanya yang hitam, lembut dan indah memancarkan tatapan cinta, menikam hati seperti pedang Iskandar Zulkarnain. Setiap lelaki akan rela berkalang tanah asal dapat melihat cahaya indah matanya. Mereka rela berjuang untuk mendapatkan pesona karunia Tuhan yang tidak akan pernah dijumpai lagi, baik di timur maupun barat. Matanya mengandung berkah yang tak pernah kering. Bibirnya seperti permata rubi dan lembut serta manis seperti tetesan madu padang sarang seperti tetesan madu pada sarang lebah. Pipinya yang padat begitu menggairahkan. Pipinya yang padat begitu menggairahkan dan bersinar seperti cahaya rembulan. Tubuhnya laksana pohon cemara, penuh dan masak. Dengan segala pesona hati yang begitu sempurna, semua orang akan menilai ia adalah gadis paling beruntung. Hidupnya dipenuhi kesenangan dan kegembiraan. Tetapi siapakah yang menyangka bila duka dan derita telah memenjarakan jiwa gadis itu? Siapakah yang mengira jiwa Laila tidak berada dalam tubuhnya, tetapi terbang jauh ke angkasa mencari cinta? Tiada seorang pun tahu jika kesedihan bagai udara memenuhi tubuh Laila. Tiada seorang pun yang mampu mendengar ratap tangis dan rintihan kalbunya. Dia terkulai seperti burung yang patah sayap. Pesona wajah yang ia miliki memang mampu menyembunyikan derita cinta yang tertambat dalam hati. Namun kecantikan bukanlah obat untuk menyembuhkan penyakit cinta. Perasaan Laila hanya bisa dipahami oleh seseorang yang telah mencuri hatinya. Orang yang selalu dikenang ketika siang dan menjelma menjadi mimpi ketika malam. Dari pagi hingga petang Laila berjalan-jalan di taman, melihat sekeliling, berharap bisa bertemu Majnun yang ia cintai. Tak seorang pun dalam keluarga dan kabilahnya yang mau mendengarkan jerit hati Laila. Tiada seorang pun yang mau memahami nasibnya. Tiada yang berusaha menghibur kesedihannya. Bagi Laila tiada beda hidup di tengah keluarga yang tidak memahami perasaannya dengan keadaan Majnun yang mengelana sendiri di tengah hutan atau padang pasir. Bahkan Laila merasakan penderitaan yang ia rasakan lebih perih dibandingkan dengan kesengsaraan Kais. Majnun terbebas dari aturan dan adat istiadat untuk menjaga martabat keluarga. Tetapi Laila, rembulan Arab itu harus tersenyum pada orang-orang di sekitarnya agar tidak dicap angkuh, dan demi melindungi martabat keluarganya ia harus selalu tersenyum walau hatinya menangis. Begitulah tatanan dunia orang-orang beradab. Walau api perpisahan menyiksa, tapi Laila berusaha menyimpan ratap-ratap. Tapi Laila berusaha menyimpan rapat-rapat. Ia tidak ingin rahasia terkuak hingga bisa membahayakan orang yang ia kasihi. Dia duduk sendirian, menyimpan duka, hanyut dalam kesedihan dan derita.
Cinta sejati memiliki dua kekayaan, yaitu kemampuan menghibur dan hasrat yang menyala untuk berjumpa dengan orang yang dikasihi. Senyum harus selalu tersungging di bibirnya yang merah merekah, karena jika sekejap saja ia tak tersenyum, maka bumi akan menjadi kelabu. Ia harus tersenyum agar orang lain senang. Sedang kalbunya tiada henti melantunkan puji-pujian dan doa semoga kekasihnya dijauhkan dari segala mara bahaya dan mereka diberi kesempatan untuk berjumpa walau sekejap. Bahkan ketika berada di taman pun Laila harus pandai-pandai membawakan diri, karena kebun bunga mawar itu selalu dijaga ketat oleh orang-orang suruhan ayahnya. Jiwa pecinta yang sudah merasakan nikmatnya anggur asmara itu sering terbuai dengan khayal dan angan-angan. Ah tidak, jiwanya yang mengembara bisa mendengar suara Majnun dan menyimak syair-syair yang digubah lelaki malang itu. Laila mendengar suara yang demikian lembut seperti syair cinta dari Kais, walau sayup-sayup terdengar, namun suara itu bagai simfoni indah yang melenakan. Langit tertutup awan mendung, tetesan air nan lembut mulai mengalir. Sebelum kehancuran menampakkan diri, sinar dari janji yang diucapkan sudah mulai memudar. Di saat lain, ketika sedang duduk-duduk di taman, Laila mendengar anak muda dan orang tua melantunkan syair yang biasa dinyanyikan oleh Majnun. Setiap kata yang mereka ucapkan menggetarkan hatinya. Lalu sayap-sayap cinta yang terluka itu seperti memperoleh mukjizat dapat terbang kembali. Laila, gadis yang membuat semesta iri itu, sedang memendam cinta yang kuat berakar di dalam lubuk hatinya. Gadis itu begitu setia dengan janji cinta yang telah diucapkan. Cinta Laila pada Majnun tersimpan dalam urat nadi dan mengalir bersama darah. Hingga jika Laila menulis kisahnya, bukan pena yang ia goreskan, tapi hati dan darahnya. Ia bagai setangkai melati putih dan bersih, memancarkan harum semerbak mewangi. Tapi betapa malang nasib sang melati. Tempatnya begitu jauh tak tergapai tangan, hingga Majnun tak mampu menyirami. Bukan karena Majnun sengaja membiarkan sang melati layu. Tidak, tapi karena pagar berduri mengelilingi sang bunga. Sedang dirinya tiada memiliki kekuatan dan tenaga untuk melangkah. Saat mentari pagi bersinar cerah, di muka bumi bergairah. Saat mentari pagi bersinar cerah di muka bumi bergairah, Laila terlihat sedang termenung seorang diri di taman, tempat pertemuannya dengan Kais beberapa waktu lalu. Laila suka datang ke taman karena taman itu adalah satu-satunya tempat yang dapat membebaskan dirinya dari keterkungkungan dan tempat yang dapat membangkitkan kenangannya pada Majnun. Saat Laila berjalan-jalan, tanpa disadari seorang lelaki berjalan di dekat taman. Lelaki itu Ishak namanya. Melihat sebuah pemandangan yang ganjil, Bagaimana mungkin seorang wanita yang kecantikannya demikian sempurna, tetapi wajahnya menggambarkan duka lara, seolah sedang memikul beban kesedihan yang demikian berat. Siapakah yang tega dan semena-mena menggores setitik tinta di atas kertas putih? Siapakah manusia yang sampai hati menusukkan duri pada sekuntum bunga? Langit pun akan menurunkan mendung jika gadis itu melangkah, karena tidak tahan melihat gadis itu tersengat matahari. Apakah yang terjadi? Apakah yang menjadi penyebab
bencana itu? Adakah orang yang telah menyakiti hatinya? Ishak memandang Laila dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah melihat keajaiban yang baru sekali itu ia temui. Didorong oleh rasa penasaran, Ishak mendekati Laila. Maaf atas kelancanganku, sebenarnya kami mencari untaku yang hilang. Kebetulan kami temukan di dekat sini dan aku melihat sepertinya engkau sedang diliputi kesedihan. Kehadiran lelaki yang memperhatikan keadaan dirinya membuat Laila terkejut. Ia seakan tidak percaya bahwa di tempat tinggalnya yang tersembunyi ada orang yang berani memperhatikan dirinya. Bahkan lelaki itu seperti mengetahui rahasia yang selama ini ia sembunyikan dengan rapat. Namun Laila merasa bersyukur karena kehadiran lelaki itu dapat mengingatkan dirinya pada Majnun. Laila sendiri tidak tahu mengapa lelaki itu mampu membangkitkan semangat, memberi perlindungan dan menenangkan gejolak hatinya. Ishak laksana kunang-kunang mendekati bunga yang sedang layu. Ia perhatikan Ishak dengan teliti, wajahnya tampan dan sejuk. Ia tidak ragu bahwa lelaki itu dapat dipercaya karena tidak seperti lelaki di kabilahnya yang selalu mengikuti kemana saja Laila pergi. Maka dengan senang hati Laila berkenalan dan berbicara dengan sang tamu. Dari manakah tuan ini? Tanya Laila. Aku Ishak dari Makkah. Wahai hamba Allah, dalam perjalananmu kemari di mana saja engkau singgah? Kami sempat singgah di perkampungan Bani Amir. Seketika wajah Laila bercahaya. Sumpah demi ayah dan diriku, engkau telah berkunjung ke Bani Amir. Jika memang demikian, apakah engkau mendengar kisah seorang pemuda yang bernama Kais yang sering disebut Majnun? Ya, demi Allah saya telah singgah di rumah ayahnya dan saya juga telah bertemu dengan Kais di padang pasir bersama binatang-binatang buas. Ia tampak letih dan menderita. Saat ku sebut nama Laila, jiwanya kembali bersemangat dan kemudian dari bibirnya mengalir syair-syair. Mendengar kisah Ishak tumbuh semangat dalam diri Laila, wajahnya kembali bersinar. Sudihkah Anda membacakan syair-syairnya? Tentu, ia membacakan syair yang demikian indah hingga membuat kami betah tinggal di dekatnya. Bila bulan purnama tenggelam atau matahari terlambat terbit, maka cahaya wajah Laila akan menggantikan sinarnya. Senyumnya bukan hanya berhenti di mulut, namun menjadi cahaya dari mentari dan sinar purnama seluruhnya. Rembulan dan matahari akan tersipu malu karena cahayanya tak sebanding dengan sinar mata Laila. Bila ia berkedip, maka bintang kejora akan menyembunyikan diri. Tidak akan lagi tercipta gadis seperti dia. Dan aku diciptakan hanya untuk dia. Kata-kata pujian yang kuucapkan bagai sebutir pasir di gurun Sahara, tak sebanding dengan kecantikannya. Karena segala kata pujian yang dimiliki jin dan manusia tak sebanding dengan pesonanya. Dia diberi nikmat dengan segala kebaikan. Bila ia hendak berjalan ke sebuah bukit, maka seakan bukit itulah yang akan mendekat padanya. Karena sang bukit tidak ingin melihat gadis itu dihinggapi kelelahan. Saat membacakan syair itu padaku, Kais seperti sedang dilanda sakit parah. Tubuhnya seolah tidak lagi memiliki tulang sendi. Matanya menyiratkan ketakutan dan kekhawatiran. Penuturan Isa mempengaruhi jiwa Laila. Gadis itu seperti merasakan penderitaan yang dirasakan kekasihnya. Wajah yang semula riang kemudian tersaput mendung pekat. Air mata berlinang membasahi pipi.
Dengan suara yang lirih seperti rintihan orang tak berdaya, Laila berkata, "Aku adalah gadis yang selalu bersabar terhadap segala hal yang menimpa. Namun dalam cinta, aku tidak mampu bersabar. Namun dalam cinta, aku tidak mampu bersabar. Kumohon wahai Tuan, ceritakanlah lagi keadaan Kais." Ya, aku juga mendengar syair yang diucapkan ketika berjalan agak jauh dari kami. Adakah malam bisa menyatukan diriku dengan Laila? Atau biarkan angin malam menyebut namanya sebagai ganti pesona tubuhnya. Karena sama saja bagiku melihat Laila atau menatap purnama. Belum selesai Ihya berbicara, Laila sudah menangis sesunggukan. Ishak menjadi risau, ia khawatir kisahnya bisa membuat gadis itu semakin tersiksa. Takutlah pada Allah, hanya kepadanya lah kita kembali, kata Ishak menasihati. Laila seperti tidak mendengar kata-kata Ishak, ia malah berdiri dan berbicara seolah pada diri sendiri. Sungguh aku bersumpah, begitu banyak orang meminangku, namun aku tetap menunggu Kais. Aku tidak berkuasa untuk membebaskan diriku sendiri. Mana mungkin dapat menolong Kais. Doaku padamu ya Rob, lindungi dan jagalah lelaki itu. Saat mendengar kata-kata Laila, Ishak berpikir di dunia ini sulit menemukan seseorang yang menanggung kepedihan sama besar dengan rasa cintanya. Dan Ishak ingin menguji cinta Laila. Maka ia bertanya, siapakah hamba Allah yang paling engkau kasihi? Ia adalah orang bila aku tergelincir aku menyebut namanya, dan jika aku tertidur aku memimpikan wajahnya. Dia adalah Kais. Wajah Laila dengan mata menerawang ke atas. Jawab Laila dengan mata menerawang ke atas. Setelah yakin cinta Laila, lalu Ishak bertanya, adakah Anda bisa membacakan syair untuknya? Laila mengangguk dan mulai membaca syair. Bila kakiku terperosok, aku menyebut namanya. Aku bermimpi dalam tidurku hidup bersama dia. Apabila disebut nama Kais, hilanglah kekuatan jiwaku. Hatiku seperti sirna ditelan namanya. Demi Allah, hampir saja aku gila karena memikirkannya. Dadaku sesak karena rindu. Kaumku mengancam, jika Kais tidak berhenti menyebut namaku, maka darahnya akan tumpah membasahi bumi. Bunuhlah aku dan biarkan Kais. Setelah nyawaku melayang, janganlah kalian hina ia. Cukup apa yang ia derita karena cinta. Mungkin ia akan menuduhkan tidak setia dengan janji, dan aku tidak mampu mencegahnya. Ku campur tinta dengan air mataku untuk menulis surat padanya. Inilah saat perpisahan bagi orang yang akan kukurbankan jiwaku untuknya. Aku khawatir jika ajalku tiba tak dapat memandang wajahnya. Mendengar syair Laila, barulah Ishak yakin penderitaan yang menimpa gadis itu. Ia berusaha menghibur kepedihan hati Laila dengan kisah-kisah lain yang menarik hingga Laila merasa terhibur. Dari wajahnya yang pucat memancar kebahagiaan yang sudah lama tidak ia dapatkan. Dan angin manakah yang membuat Laila seperti memperoleh pembelaan dan rasa aman bila berhadapan dengan Ishak. Laila seperti seorang bocah mengadu pada sang ibu, menceritakan duka lara yang menimpa dirinya, juga menceritakan nasib Majnun yang terasing dan hidup berteman binatang buas di gurun Sahara. Hanya kepada Ishak ia dapat mengisahkan semua perasaan yang selama ini mengendap
dan tak sedikit pun mempunyai peluang untuk muncul ke permukaan. Ia menceritakan bagaimana jiwa dan kalbunya telah terpaut pada Majnun dengan tali asmara yang lebih kuat dari tali kehidupan. Ia menjelaskan cinta dalam hati mereka semakin bertambah meskipun tantangan demi tantangan, cobaan demi cobaan silih berganti menghadang. Walau sudah lama tidak bertemu karena jarak dan adat istiadat memisahkan mereka, namun cinta tetap memenuhi rongga kalbu masing-masing. Cahaya cinta mereka tidak akan pernah mati. Bila mendengar syair-syair Majnun, ia seperti merasa berada dalam surga yang penuh impian. Tapi bila terbayang penderitaan yang dialami pemuda itu, ia seperti dalam jurang keputusasaan. Sebelum Ishak pergi, Laila meminta agar ia sudi menyampaikan keadaan dirinya pada Majnun. Ia titipkan salam pada Kais sembari mema- sembari memadahkan syair rindu yang lahir dari relung kalbu, dan lelaki itu berjanji akan menyampaikannya.